Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 21 Februari 2023, Selasa, Pekan Biasa ke-7, disusun dan dibawakan oleh Frater Rival Ngancu SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Markus, bab 9, ayat 30 sampai 37. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit." Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, "Apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertentangkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semuanya." Yesus lalu mengambil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Renungan kita pada hari ini berjudul Meninggalkan Ego untuk Memahami Kehendak Tuhan. Salah satu kelemahan terbesar manusia adalah ketidakmampuannya untuk meredam ego. Manusia seringkali menempatkan ego pada tataran yang paling tinggi dalam hidupnya. Akibat dari itu, manusia menjadi buta untuk melihat dan memahami segala sesuatu yang berada di luar dirinya. Itulah yang terjadi dalam kisah Injil hari ini. Kepada murid-muridnya, Yesus memberitakan tentang penderitaannya yang kedua. Namun para murid tidak memahami dan mengerti tentang hal itu. Mereka lebih mengutamakan ego mereka untuk mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka daripada menanggapi kata-kata Yesus. Dalam hal ini, para murid lebih mengutamakan kuasa duniawi daripada memahami kuasa Allah. Menyadari hal ini, Yesus mengambil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Yesus ingin membuka mata hati nurani mereka tentang arti kekuasaan atau kemuliaan yang sesungguhnya. Simbol anak kecil ini semata-mata bukan soal kemurnian atau kepolosannya, melainkan status anak yang masih kecil, yakni sebagai anak yang masih harus dibimbing dan belum mempunyai hak-hak sepenuhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih, menjadi yang terdahulu dengan status berkuasa dan hasrat untuk menjadi yang terkenal dan diakui di mana-mana menjadi dambaan setiap orang. Pada dasarnya,
memang hal tersebut bukan masalah, apalagi dosa. Namun akan menjadi masalah dan dosa apabila hal tersebut menjadikan manusia egois yang menyebabkan hati nuraninya menjadi tumpul. Jika hati nurani sudah tumpul, pastinya kepekaan hati untuk menanggapi persoalan sesama dan kepekaan iman untuk menanggapi sabda Allah juga menjadi tumpul. Akibatnya manusia menjadi jauh dari sesama dan juga Allah. Karena dikuasai oleh ego, dia tidak lagi mengakui orang lain yang mungkin pernah membantunya, dan juga Allah yang sebenarnya yang memiliki kuasa dan sumber dari segala yang dimiliki. Seperti para murid, pemikiran mereka menjadi jauh dari pemahaman tentang Yesus, karena mereka lebih mengutamakan ego untuk memikirkan siapa yang terbesar di antara mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus, kita adalah murid-murid Kristus yang sedang berjalan bersama dengan Yesus di sepanjang kehidupan. Sebagai guru, Yesus selalu berkomunikasi dengan kita setiap waktu. Namun karena keegoisan kita, sering terjadi putusnya hubungan atau komunikasi ataupun pengertian antara rencana Tuhan yang disampaikan melalui sabda Yesus atas hidup kita dengan rencana kita atas diri kita sendiri. Kita selalu merencanakan supaya kita seperti ini dan seperti itu. Namun kita tidak pernah mau untuk memahami dan melaksanakan maksud dan rencana Tuhan atas hidup kita. Kita hanya tahu untuk meminta supaya Tuhan berbuat seperti yang kita inginkan, sementara kita tidak pernah mau untuk melakukan apa yang diinginkan Tuhan atas hidup kita. Kemudian masih banyak di antara kita yang selalu ingin lebih dari orang lain. Entah itu lebih kaya, lebih berkuasa, lebih terpandang atau dihormati, dan lain sebagainya. Tanpa sadar, hal ini menyebabkan adanya persaingan antara sesama kita. Orang lain dianggap menjadi saingan, bahkan lawan yang harus disingkirkan. Padahal Tuhan Yesus menginginkan agar kita dapat mengasihi sesama sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semua dan pelayan dari sesamanya. Mampu menjadi pelayan bagi sesama dengan status sebagai yang berkuasa merupakan suatu keutamaan besar yang tentunya menjadi kesukaan Allah dan sesama. Marilah kita menajamkan kepekaan hati kita yang mungkin seringkali tumpul dan mengubur keegoisan diri, agar kita selalu mampu memahami kehendak Allah yang terjadi dalam hidup kita. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, ajarlah kami kerendahan hati dan mampukanlah kami untuk mengubur keegoisan diri kami. Tumbuhkanlah di dalam diri kami kepekaan untuk melihat dan membantu mengatasi persoalan sesama kami, dan mampukanlah kami juga untuk memahami setiap perintah dan kehendak-Mu. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu